bongkar pola istilahnya ya. Saya udah nunggu-nunggu tuh hasilnya kayak gimana gitu. Kok bikin gambar lagi terus pecah pola lagi. Saya lagi nunggu Bapak muji hasilnya gitu ya. Ternyata memang ada masalah gitu ya. Dan saya juga sebetulnya saya kan tahun tahun ini 51 ya Pak. Jadi memang kadang-kadang suka mikir juga, iya ya anak-anak zaman sekarang tuh rentan banget ya kesenggol dikit tuh kayaknya udah luka batinnya sampai gimana. Zaman dulu orang tua ngebesarin, bahkan guru pun dulu masih ada istilah nempeleng gitu kan. Sekarang jangan coba-coba bisa bisa dituntut ke pengadilan itu kalau ada guru begitu. Cuma ternyata begitu dibereskan berimpact sekali ya Pak ya. Signifikan banget ya. Nggak Ya, nyangka gitu. pertama pertama kita nggak bisa bandingin, misalnya gini, ya gitu aja terluka gitu ya. Kita nggak bisa bandingin, papa dulu jalan kaki, papa dulu ke sekolah jalan kaki sekian kilo, dulu papa naik sepeda gitu kan. Nggak bisa dibandingkan karena emang keadaan sudah berbeda. Yang kedua, lingkungan berbeda. Lingkungan itu misalnya anak-anak sekarang kan belajar humanisme, hak asasi secara luar biasa. Atau anak di sekolah internasional. Atau nggak usah anak sekolah internasional aja, mereka tinggalnya di Mojokerto, tapi punya teman Facebook, teman Instagram, teman main game yang di Eropa, di Amerika, Australia, dan itu mereka akan berinteraksi. Bahkan tanpa berinteraksi pun mereka juga membaca artikel, di mana kalau misalnya di Amerika bapak pukul anaknya, maka tetangganya ngelihat atau anaknya bisa lapor polisi, bapaknya bisa di-bench, dikasih jarak, nggak boleh mendekati anak dalam jarak lebih pendek dari 50 meter. Ya, akhirnya malah ayahnya disuruh keluar dari rumah. Jadi, nah itu kan ketika anak belajar seperti itu, lalu tanya gurunya, apalagi sekolah internasional, gurunya boleh jelasin bahwa kalian punya hak sebagai pribadi dan seterusnya. Kalau di luar negeri kan diajarkan udah 22 tahun ke atas itu nikah itu udah Iya. nggak minta izin orang tua lagi, pemberitahuan kepada orang tua, apa aku mau nikah, apa aku mau pergi ke sana. Jadi, nah itu otomatis anak akan menyerap nilai-nilai itu kan. Ya akan dia akhirnya perilakunya akan berbeda. Atau misalnya soal terluka hati. Di gereja diajarin hati Bapa, ya hati Bapa, gembala hati Bapa, ayah dengan hati Bapa. Makin belajar hati Bapa, makin kecewa dengan bapaknya. Bapakku nggak kayak begini, gitu. Makanya jemaat juga gampang kecewa sama pendetanya. Kenapa? Kebanyakan pelajaran hati Bapa. Ya, Jadi, betul. jadi akhirnya pendetaku nggak begini nih. Dulu nggak ada tuh pelajaran hati Bapak. Pendetanya kayak apa ya udah pokoknya tuh di orang pendeta dimakan tuh ciumin tangan pendetanya gitu kan nggak banyak. Kalau sekarang ini kan itu contohnya aja perkembangan pelajaran ya ada plus minusnya. Tentu si pendetanya ya harus belajar hati Bapak. Tapi ya jemaatnya ya makin makin menuntut. Sama juga anak kan begitu. Anak makin mengerti, makin belajar dan pengetahuan itu kan nggak bisa dibendung. Jadi emang ada plus minusnya. Dan Iya. Baik, baik. itulah keadaannya ya. Kita tinggal hidup di zaman perubahan ini kan perlu menyiasati, tapi sebenarnya penyiasati paling utama itu ya kita mencoba untuk mempertahankan, oke, secara ilmu anak berkembang, secara gaya mungkin oke lah ya, gaya berpakaian, tapi nilai harusnya kita radikal, yaitu nilai-nilai firman Tuhan ya, nilai-nilai kerajaan sorga yang akan kita wariskan. Kalau enggak ya Tuhan Yesus bertanya, waktu aku datang nanti adakah iman di bumi? Ya pertanyaan itu Iya. saya mau jawab sih, ada Tuhan, anak cucuku gitu kan. Nah, jadi yang kita penting untuk wariskan kepada anak-anak zaman sekarang ini ya warisan value, warisan nilai. Nah, disinilah sebenarnya konteksnya. Value dan nilai itu harusnya dengan kuat diwariskan lewat jalur ayah gitu loh. Hmm. Iya. Iya, Pak. Iya. Baik. Sambil saya tawarkan lagi Bapak Ibu, sambil apakah ada yang mau bertanya terkait topik kita malam ini, peran ayah dalam jejak langkah anak. Silakan ya Bapak Ibu. Ada atau mungkin dari internal dari PM sendiri, Eva Uki, ada Kak Elmi, Kak Enos barangkali.
Nanti kalau enggak nanti saya terus yang nanya nih. Kak Ya, Yeni, ada Kak Yeni, ada Kak Edes. ya, selamat malam, Ya, Pak Jarot. ya, Ya, malam. saya mau tanya tadi, saya tertarik sekali dengan yang Bapak sampaikan mengenai eh, kayak unfinished task gitu ya, Pak ya. Ada anak Bapak misalnya itu melakukan sesuatu tapi nggak pernah finish gitu. Sampai akhirnya ada apa namanya dibuat apa relasi yang dibangun sehingga anak itu akhirnya dapat menyelesaikan semua tasnya dengan baik. Nah itu eh, saya juga ngalamin ada salah satu orang anak saya juga gitu. Dia misalnya melakukan sesuatu pada saat dia melakukan itu dia rajin banget, ini banget gitu. Semangat ya. Benar-benar. Tapi nanti setahun tiba-tiba berhenti gitu. Ganti lagi hobi yang lain. Kemudian nanti nggak sampai tuntas gitu loh, Pak. Itu kira-kira gimana ya cara mengatasinya? Apakah dari seperti yang tadi Bapak bilang itu orang tua atau harus pendekatan sendiri ke anak atau gimana ya, Pak? Iya, tadi sebenarnya caranya ya yang tadi kita ajarkan ya, atau konsepnya tuh begini. Perilaku ya itu muncul karena sikap. Jadi perilaku tuh behavior, itu ada akarnya, namanya attitude atau sikap. Tapi sikap itu ada akarnya, yaitu value atau nilai. Nah, bicara nilai, maka itu akarnya lagi adalah keyakinan atau sistem belief. Nah, perilaku juga bisa didasarin karena kedewasaan. Jadi misalnya perilaku apa tuh? Ngambek, unfinished, nggak selesai, boros, ya ketidakdewasaan. Perilaku-perilaku tidak dewasa itu karena secara mental tidak dewasa. Nah, teorinya secara psikologis untuk kedewasaan, seorang anak atau seorang manusia akan mencapai dewasa psikologis itu dibutuhkan figur, figur ayah dan ibu. Misalnya seorang istri aja bahkan seorang suami, jangankan anak sudah gede, sudah menikah, udah punya anak, masih aja kayak anak-anak, ngambekan, gampang marah, nggak punya dewasa, nggak punya penguasaan diri. Kalau anak nggak dikasih permen, gulung-gulung. Nah, ini suami nggak dikasih seks juga gulung-gulung, istri nggak dikasih tas ya gulung-gulung. Ya bentuk gulung-gulungnya ngambeknya itu kan sebenarnya kan ketidakdewasaan. Nah, kenapa seorang suami nggak dewasa? Kenapa seorang istri nggak dewasa? Kenapa seorang anak nggak dewasa? Maka jawabannya sebenarnya ada akar masalah. Akar masalah itu di ruang jiwanya, di mana jiwanya terluka. Nah, kebanyakan luka itu nggak jauh-jauh dari ayah dan ibu, karena jarang, walaupun ada ya, luka sama tetangga, luka sama Pak RT, luka sama pendetanya, tapi nggak banyak. Mayoritas masalah perilaku itu kalau disampai digali ke akar masalah lewat konseling, ujung-ujungnya adalah relasi ayah dan ibu. Ya, walaupun ada juga relasi mertua, ya. Tapi kan sama juga, mertua kan orang tua juga, gitu ya. Masalah dengan orang tuanya. Nah, makanya ketika anak punya perilaku yang nggak beres, nggak benar, unfinished, berarti dia tuh nggak dewasa. Nah, dewasa itu nggak ada sekolahnya. Dewasa itu nggak ada kurikulumnya, dewasa nggak bisa berdiri di toko, tapi dewasa itu proses lewat hasil pengasuhan. Nah, pengasuhan memang harusnya urut ya dari usia dini, begini-begini, lah udah mulai anak 6-10 tahun, caranya begini. Nah, kalau udah terlanjur, ya emang kalau Ibu Herianti bilang kalau udah 17 tahun ke atas itu saya sudah lewat, udah terlambat, udah nggak bisa berubah. Tapi kalau saya, karena pendekatannya adalah secara psikologis, udah nggak bisa, itu ya udah terima aja apa adanya, berharap mujizat. Nah, kalau saya, pendekatan saya ya firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, tetap tidak ada kata terlambat. Mau anak usia berapapun, termasuk suami pun masih bisa berubah nggak? Ya kalau kenyataannya kan banyak istri berkata, ya Pak, saya udah nikah 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya nggak berubah, pancet aja dari dulu ya begitu gitu ya. Memang mayoritas seperti itu, tapi bisa kan berubah ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh, mengalami kepenuhan Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Cuma memang ya untuk perubahan seorang anak yang sudah dewasa, itu lebih susah, tapi bisa tetap. Cuma ya caranya tadi bisa lewat dua jalur sebenarnya. Pertama jalur rohani, dalam arti dia mengalami
nggak lewat pengasuhan orang tuanya, mungkin dia lewat sakit, lewat mau dibunuh orang, lewat kegagalan, putus cinta, lewat cerai, lewat hancur, lewat bangkrut, lewat kejadian yang Tuhan izinkan, lalu dia bertobat sungguh-sungguh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia berubah. Atau ya tanpa lewat hal-hal yang ekstrim seperti itu, dia ikut KKR, dia dijamah Tuhan, lalu dia berubah, lalu anak tiba-tiba jadi baik, berubah, lalu itu bisa saja terjadi. Cuma mengharapkan hal-hal seperti itu tuh kan kayak orang pasrah lalu mengharapkan sesuatu yang di luar usaha kita gitu ya. Kalau saya menyarankan ya untuk mengubah keadaan, mengubah anak, termasuk mengubah pasangan, ya kita lakukan bagian kita. Misalnya anak unfinished, ya karena dia nggak dewasa. Begitu dewasa, dia tanggung jawab. Anak unfinished termasuk tidak tanggung jawab ya. Punya HP dibeliin mahal-mahal, berapa bulan, berapa minggu sudah hilang, udah jatuh, katanya ada retak, barang ini ketinggalan, barang itu benar-benar nggak punya tanggung jawab gitu, nggak punya rasa memiliki, itu kan tidak dewasa. Anak kecil kan emang begitu. Nah, anaknya udah SMA, tapi kayak anak kecil, nggak dewasa, tidak punya tanggung jawab, nggak punya cita-cita, nggak tahu besar mau jadi apa, ya terserah aja lah, belum dipikirin. Hidupnya cuma mau seneng-seneng, ya kayak seneng-seneng kayak anak kecil, anak TK, makan permen, makan enak, nggak mikir mau jadi apa, nggak mikir mau nikah apa tidak, kerja apa tidak, lah sudah kuliah nggak ditanya mau jadi apa, nggak jelas. Nah itu kan sebenarnya kan anak kecil yang badannya gede. Nah ya nggak ada caranya ya nggak bisa mau nggak mau ya emang pengasuhan ya, ayah ibunya orang tuanya, dan pengasuhan tuh nggak bisa lewat psikolog ya. Psikolog konselor tuh hanya psikolog, konselor, pengajar akan mengajar orang tuanya supaya orang tuanya mengasuh anaknya. Anak nggak akan berubah dengan ditaruh di panti asuhan atau saya titip Pak Jarod aja deh. Ada juga yang sampai frustasinya gitu. Pak, anak saya main game terus Pak. Anak Pak Jarod nomor 2 kan juga pernah main game adiktif ya kan Pak. Pak, anak saya ini malah udah 6 bulan nggak sekolah Pak gitu. Kalau udah nggak sekolah tunggu aja 6 bulan lagi dia nggak mandi, nggak keramas, dia di kamar, nggak potong rambut, kayak pelihara, maaf nih, kayak pelihara binatang aja udah. Kalau orang udah game adiktif, apalagi dia adiknya game kekerasan dan pornografi, PFC-nya rusak. PFC rusak, manusia udah kayak binatang aja, nggak ada moral, nggak ada etika. Suaminya, ayahnya udah meninggal, ibunya jaga toko, anaknya nggak bantuin, main game di kamar, nggak dikasih makan, teriak-teriak, gedor-gedor dari dalam kamar. Ibunya sampai saya bilangin begitu, anaknya nggak mandi, nggak gosok gigi, main game terus. Saya bilang, Bu, kayak piara binatang dong. Enakan piara binatang, Pak Jarod. Saya punya anjing, tak ajak jalan-jalan. Saya merasa aman bawa anjing jalan-jalan. Anjing saya bisa membuat saya rasa aman, bisa tak ajak bermain, bisa tak ajak jalan-jalan. Enakan piara anjing, Pak, daripada piara anak yang game adiktif, Pak, bikin stres. Jadi bisa dibayangkan ketika anak tidak bertumbuh menjadi dewasa. Makanya tadi Alkitab berkata apa Amsal tadi? Didiklah anak pada masa mudanya, maka dia akan membuat jiwamu tenang dan bahagia. Ketika anak nggak dididik dengan benar, yang dituai ya stres, stroke, marah, emosi, merasa nggak aman, nggak nyaman. Gimana anak saya homo apa lesbi, anak saya nggak nikah, nggak kerja, udah menuai masalah. Tapi sekali lagi, saya mau kasih malam hari ini tuh semangat ya. Tetaplah ada harapan, tapi harus ada juga, tergantung seberapa parah kondisi anaknya, maka harus makin radikal yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya anak unfinished, ya unfinished karena dia nggak dewasa. Ya caranya gimana? Ya bawa dia kepada kedewasaan. Kalau enggak ya bisa ya akan selamanya ya. Istri nggak dewasa kan ada nggak di sini yang punya istri nggak dewasa atau punya suami nggak dewasa? Kan Bapak Ibu pusing kan punya pasangan nggak dewasa. Kayak anak kecil aja, kayak nikah kayak nggak nikah aja, pulang jam berapa terserah, bilang nggak pergi, nggak ngomong, nggak pamit, kayak nggak punya pasangan aja. Pokoknya dia anggap dunia ini milik dia sendiri gitu, suka-suka dia gitu kan. Istri kayak pembantu, suami kayak supir, kata malah kayak supir lagi. Punya duit yang nggak cerita, beli yang nggak cerita, utang nggak cerita. Udah kayak hidup sendiri aja. Nah itu kan tidak dewasa ya. Nah, jangan sampai kita mewariskan kehidupan yang seperti itu kepada anak-anaknya. Siapa kita yang sadar di sini, ya kita didik anak kita. Dengan cara apa didik? Nah ini dia tadi itu. Tadi kan saya kasihnya berupa cerita ya. Saya cerita bagaimana dengan anak, dating, segala macam. Itu kan sebenarnya kan esensi dari mendidik anak adalah mewariskan nilai-nilai. Tapi nilai tidak terwariskan kalau tidak ada relasi. Nah, relasi terbentuk lewat kebersamaan yang positif. Kebersamaan tapi marah terus, ya nggak terbentuk relasi.
dalam kebersamaan, ya kebersamaan yang menyenangkan, yang positif, walaupun bukan berarti tidak mendisiplin anak ya, kita pernah bahas kalau nggak salah di sini mengenai mendisiplin anak, maka relasi terbentuk. Apalagi kalau relasinya itu bagus atau positif sampai anak itu menjadikan orang tua figurnya. Contoh, punya anak perempuan, nanti kamu kalau mau cari pacar kayak siapa? Ya mau mau cari yang kayak papa aja udah gitu deh. Pokoknya kalau ciri-cirinya kayak papa ya aku tahu itu dari Tuhan. Oh, ini anak mengidolakan papahnya. Anak laki-lakinya, aku mau cari istri yang kayak mama udah pokoknya. Gitu ya. Itu dijadikan figur tuh. Atau anak perempuan sendiri, ya aku mau didik anak, mau belajar dari mama aja. Ketika anak jadi orang tua jadi figur, sampai nanti dia pacaran, dia menikah, dia punya anak, ya dia akan keep kontak nanya orang tuanya. Dulu mama gimana kalau anak begini? Dulu mama gimana? Dulu mama kalau papa berantem sama papa, mama gimana? Jadi karena orang tua masih jadi figurnya, maka anak akan terus bertanya, menganggap kita ini penasehatnya kan, walaupun sudah anak udah menikah, udah pingin keluarga sendiri. Gimana kalau punya anak gitu, setelah menikah atau sebelum menikah? Nggak pernah nanya sama orang tua, nggak pernah cerita sama orang tua. Kita kayaknya orang tua jadi kesepian, kenapa? Kita nggak dibutuhkan. Banyak orang tua merasa nggak dibutuhkan. Anaknya sukses, makin kesepian orang tuanya. Sukses, merantau, nggak pernah nanya, ngirim duit juga kagak, nolong juga kagak, bantu juga kagak, sibuk dengan dirinya sendiri, akhirnya orang tua jatuh di dalam kesepian di pada masa tuanya. Maka didiklah anak muda dengan value dan nilai relasi yang sustainable, yang persisten, yang resilient, yang tangguh, yang lekat. Dan itu kita investasikan sekarang ini ya. Oke, silakan kalau ada mau pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih, Cukup ya Pak. Kak Elmi. Ya, terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu yang lain boleh. Ya, Pak George ya, ada Pak George Johannes, silakan sampaikan pertanyaannya, Pak. Di open mic dulu mungkin. Ya, silakan bisa unmute kok. Berarti fungsi unmute-nya udah diaktifkan, jadi bisa unmute kecuali salah pencet. Izin Pak Jarot, Ya, mau nanya, ini saya sudah sedikit melakukan apa yang Pak Jarot ngomong waktu kecil dengan bermain dengan anak-anak, eh, apa seperti kuda-kudaan seperti itu. Tapi sekarang ini anak yang besar itu udah SMP kelas 2 Pak Jarot. Jadi saya lihat di SMP kelas 1 terjadi perubahan besar sekali. Karena mungkin ada handphone, ada laptop, gara-gara pandemi juga. Jadi perubahan sekali dan saya ngerasa kok perubahannya cepat sekali. Karena saya juga masih ngelihat punya adiknya kan, dia adiknya masih kecil ya. Jadi saya lihat adiknya apa masih nurut dan sebagainya. Tapi kalau yang dewasa ini ya sorry ABG ini udah mulai melawan, udah mulai bisa membentak, banting pintu, eh, apa saya lihat kok perubahannya cepat sekali ya. Mungkin eh, apa saya lihat apa mungkin saya kurang ini kali ya pendekatan kayak Pak Jarot tadi ya. Terus saya lihat apakah semua anak-anak seperti itu ABG? Katanya teman-teman di gereja juga ngomong itu mah wajar nanti SMP SMA kuliah mah nanti akan berubah katanya. Waduh, saya bilang nunggu nunggu sampai kuliah berapa lama berapa lama lagi. Eh, Terus memang saya tidak melakukan dating, saya lihat. Jadi anak udah sekarang nggak mau sama berdua sama bapaknya, jadi maunya hanya berempat gitu. Terus kalau misalnya dikasih tahu kadang-kadang ditutup telinga. Eh, saya lihat, wah beda sekali dengan dulunya waktu SD gitu kan. Kalau SD kan lebih mudah dikasih tahu. Sekarang beranjak ke SMP, apakah itu wajar dan apa yang harus saya lakukan itu Pak Jarot? Eh, kita juga ngerasa anggapnya kok kayak merasa gagal sebagai orang tua. Apakah kita gagal kok merasa sampai ke sana Pak Jarot? Dan kita mau berusaha untuk bisa apa jangan sampai terlambat kata Pak Jarot. Ada solusi-solusinya Pak Jarot supaya
lebih cepat lagi untuk bisa menekal itu Pak Jarod. Makasih. Ya, Baik, makasih Pak Jos. kalau Silakan Pak Jarod, remaja ya. ya, kalau menurut saya ya tidak wajar ya. Tapi dulu waktu anak saya terutama yang nomor 3 paling kecil ya, karena masalahnya berbeda-beda. Yang nomor 1 ketika SMP kelas 1 aja baru sebulan 2 bulan udah pacaran. Itu masalah yang nomor 1. Nomor 2 laki-laki ya game. Nomor 3, nah remaja tadi banting pintu, berontak, istri saya dilawan, bukan istri saja ya, kepala sekolah dilawan, guru dilawan, prinsipal di sekolah dilawan. Lawannya itu dilawan benar-benar dilabri dengan caci maki kata-kata kotor gitu. Sampai satu berdoanya Tuhan, jangan sampai sekolah tahu kalau itu anak saya Tuhan, jangan sampai sekolah tahu kalau itu anak saya. Itu doa saya gitu. Kenapa? Ya istri saya sampai nangis-nangis gitu ya. Jadi kita juga mengalami hal seperti itu. Nah, terus tadi yang saya unfinished tadi cuma salah satu masalahnya aja yang saya ceritakan, melukis nggak jadi, hobi nggak jadi, semuanya nggak selesai, namanya unfinished behavior. Nah kalau saya cerita sama teman, teman aku punya anak nih, hobinya seni, seninya bakatnya luar biasa, tapi nggak setia, nggak konsisten, gonta-ganti, nggak jadi, ya biasa orang seni itu begitu, ya semua orang bilang biasa, seperti tadi saya bilang gitu ya. Orang korupsi, ya biasalah semua juga korupsi. Lama-lama karena kita menerima hal itu sebagai kebiasaan, ya kita nggak menganggap itu sebagai masalah. Tapi kalau saya tetap berpikir itu masalah, maka ketika anak saya unfinished, saya mencari solusi. Sampai benar-benar ya mencari solusinya tuh pergi ke psikolog, janjian untuk konsultasi berbayar. Kalau sekarang kan Ibu Arianti itu 1 jamnya 60 menitnya 1,8 juta ya. Kalau mau misalnya booking untuk 5 kali gitu ya, kita sediakan duit ya, dana, waktu untuk cari ilmu ya, belajar gimana gitu. Nah kalau sekarang misalnya Bapak Ibu mau cari ilmunya, saya kasih juga kalau malam ini kan pasti terbatas ya. Bapak Ibu masuk ke YouTube aja ya, ketik anak remaja Jarod Wijanarko. Ini tadi sambil nunggu bertanya saya sudah siapin. Ini YouTube, ketik anak remaja Jarod Wijanarko. Ini ada banyak sesi, ada yang pendek-pendek juga ya. Ini kayak ini cuma 5 menit. Tips parenting jika anak remaja memberontak, yang paling atas ya. Lalu mendidik anak remaja gambar diri, karena gambar diri akan menjadi fondasi perilaku. Lalu bawahnya lagi waktunya 14 menit menghadapi anak remaja yang tertutup. Karena remaja ini udah mulai macam-macam deh. Ada yang banyak ngomong, ada yang melawan, ada yang sebaliknya. Perlawanannya dalam bentuk diam 1000 bahasa, pulang sekolah, masuk kamar, kunci. Udah kita nggak tahu di dalam dia belajar, atau lihat film porno, dia punya pacar apa tidak, atau tahu hamil, atau narkoba, dan seterusnya. Itu bagaimana menghadapi anak remaja yang tertutup. Ada file berikutnya lagi, pelajaran mengenai membangun anak remaja kepercayaan. Karena banyak anak remaja udah nggak percaya sama orang tuanya. Kenapa nggak percaya? Karena anak dulunya pernah, mah aku mau cerita ya, tapi jangan sampai papa tahu. Terus tiba-tiba dia dimarahi papanya. Anak remaja berkata, ini ibu saya yang melahirkan saya, tapi bukan sahabat saya. Ini terakhir kalinya saya bercerita, no more, tidak akan ada lagi. Maka berikutnya anak misterius sampai sekarang. Karena ibu tidak menjadi sahabat yang tidak bisa dipercaya. Anak tidak percaya sama ibu lagi atau nggak percaya sama bapak lagi. Jadi perlu belajar membangun kepercayaan dengan anak remaja. Berikutnya lagi, misalnya parenting anak remaja. Terus ini ada soal diabetes. Nah ini tips-tips untuk 10 menit, tips-tips dating dengan anak remaja. Kan nggak gampang. Ngajak anak remaja pergi itu nggak gampang. Tadi seperti saya ceritakan kalau login dari awal ya. Dimana anak TK gampang, ayo anak ke mall main dingdong, nanti kita beli es krim, datang ikut. Anak remaja aja pergi. Kupikir dulu, bukan pikir tuh, dia WA temennya, ya ada mall baru, ada tempat baru, ada tempat Instagram baru, udah pergi sama temennya, nggak mau sama orang tuanya. Maka ada tipsnya, tips dating pertama. Ini nomor 1 ya, dating anak remaja 1. Di bawahnya dating anak remaja 2. Ketik aja benar-benar anak remaja Jarod akan banyak sekali bisa pelajaran lanjutan untuk malam hari ini. Masih ada lagi coach family coaching 4, sahabat, bagaimana tips menjadi sahabat bagi anak remaja. Nah, itulah paling tidak dengan diketik menasihati anak remaja. Ini juga 10 menit.
membangun relasi dengan anak remaja. Ini soal pergi kemana dengan anak remaja. Ide-ide untuk kegiatan yang anak remaja mau itu ini yang di serial membangun relasi dengan anak remaja. Terus pokoknya Ibu akan ketemu dengan belasan file yang untuk bisa didalami, tapi yang saya mau katakan bahwa tidak ada kata terlambat kalau kita mulai sekarang. Apa yang teman-teman katakan wajar, jangan diikutin. Ya, waktu anak saya remaja tak rangkul, nggak mau, jangan rangkul. Ya, kalau kita belajar teman, ngomong sama teman, iya, anak saya juga begitu. Ya, anak saya juga begitu. Tapi dulu saya ketika bertanya, teman saya bilang wajar, wajar, wajar. Kalau menurut ilmu yang saya pelajari sih nggak wajar. Kenapa anak nggak mau dirangkul? Ya berarti ada masalah. Dulu waktu pacaran, kenapa suami istri, orang pacaran mau pegang tangannya? Kenapa sekarang suami nggak mau dipegang tangannya? Ada masalah relasi. Ya singkat cerita aja, kalau ketika saya beresin relasi saya dengan anak saya, ya sampai sekarang pun bahkan anak yang sudah lulus kuliah, sekarang anak saya tiga-tiganya udah bekerja. Kita bisa ke mall kok gandengan tangan. Kita anak mau pergi, anak ketemu langsung ya peluk. Pulang dari kantor minta dipeluk. Kita pergi ke mall berdua atau bertiga, ya saya bisa gandeng tangan istri saya atau saya bisa gandengan tangan anak saya. Karena masalah relasi clear, selesai, beres, gitu ya. Selama nggak ada ganjelan. Jadi kalau saran saya, kalau orang berkata, ya biasalah anak remaja begitu, berontak, biasalah anak remaja begitu, nggak selesai. Lah kalau semuanya dibiarkan, dianggap biasa, ya tidak akan berubah. Jadi menurut saya, mesti dianggap tidak wajar, lalu cari solusi. Ada kok solusinya, ada kok nasihatnya, ada kok caranya, ada kok tipsnya. Carilah maka mendapat. Berarti saya berikan itu aja, ada belasan tips yang kalau yang memang remajanya unfinished, memberontak, pasti nanti itu akan dapat tips yang banyak. Ya, tipsnya dari mana selain teori juga itulah yang kita alami. Jadi kita bisa menyelesaikan, melewati masa-masa di mana anak remaja saya dulu 3 anak, 3 kasus, 3 cerita, ya. Dan semuanya itu ada di dalam file yang rekaman itu, karena memang saya nggak pernah hanya nyampein teori ya, tapi dengan segala testimoninya dan tanya jawabnya itu ada. Itu mungkin kalau singkatnya saya sekarang ini seperti yang sebenarnya tadi itu diajarkan tadi ya, bikin gimana ngomongin waktu keluarga, mulai dengan bertiga dengan anak, lalu dating berdua, lalu berdua itu supaya sampai, nah mungkin kalau mau lanjutannya, walaupun ini di file itu juga ada, ketika berhasil mengajak anak remaja family time, mungkin jangan dating dulu, dimulai dengan family time, karena kalau langsung berdua, bisa dibayangin bapak sama anak pergi sepanjang jalan dari katakanlah Bintaro ke Pondok Indah, itu kan 40 menit ya. Itu bisa menderita loh. Kenapa menderita? Nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya merayakan Natal deh. Sunyi senyap. Menanya satu kalimat, jawabnya satu kata. Satu katanya lagi ceketus lagi. Dan banyak nanya gitu. Udah, gimana? Kalau anak jawab begitu. Ya. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, family time dulu. Lalu baru dating. Dating itu dari berdua. Nah, waktu family time, saya mundur ke belakang dulu, waktu family time, maka benar-benar bikinlah suasana positif. Kan sering kejebak ya, begitu pergi sekeluarga, ibunya udah nggak sabar nih, ada mumpung makan malam bersama, langsung, nah mumpung ketemu ya kumpul. Kamu tuh besar mau jadi apa sih? Ya elah, family time, nasihatin lagi. Simpen dulu nasihatnya, simpen dulu nasihatnya. Ditunda setahun, anak belum mati, belum hamil, belum narkoba. Jadi ketika dating itu, nasihat itu nanti ketika relasinya udah bagus, anak akan tanya sendiri, Pak, Mah, Pak, aku tuh lagi bingung nih, bagus ngambil jurusan bisnis atau marketing ya, gitu. Jadi nanti malah anak akan bertanya. Kalau toh nggak bertanya, kita mungkin bisa bertanyanya itu nggak langsung, tapi setelah akrab ya, temenmu si itu ngambil apa dia? Nah, misalnya ngambil mau ITB, mau ke Jogja, mau ke Australia. Ini dari nanya orang lain aja, mungkin ya aku juga mungkin ikut si Joko gitu loh. Kenapa ikut? Belum tentu lo bakatnya sama. Nah, ngomong. Tapi itu nanti akan tercipta sendiri ketika relasinya udah baik. Tapi kalau relasinya belum, lalu acara keluarga, itu kan jadi kayak anak merasa diinterogasi. Bapak aja kalau diinterogasi kan rasanya nggak enak ya. Kamu tadi makan sama siapa?
Makan apa? Sama siapa? Nah, ini nanya. Nah, beda kalau ngobrol, nanti malah nggak usah ditanya aja cerita. Ya, aku tadi makanin di sana, enak lo ikannya gitu. Oh ya gitu. Udah ngobrol jadinya. Ya, ditanya-tanya mah kayak merasa ini bukan cinta, ini mah cemburu, ini mah absen ini. Ya. Jadi anak juga akan merasakan apa di balik pertanyaan. Sehingga sebenarnya anak itu peka dengan apa yang ada di hati kita. Nah, hati kita bergejolak pun, kayak tadi saya bilang, saya lagi nampingin anak, udah berjam-jam. Ya kalau berangkat jam 5 sampai jam 10 malam bisa bayangin aja. Masuk toko, keluar toko, masuk toko, keluar toko. Saya banyak tugas, belum nyiapin ceramah, belum ini. Kan saya itu kan kerjanya banyak banget ya. Saya tuh satu hari ini Zoom tuh minimal 2 kali. 5:30 saya udah buka Zoom. Malam begini, Senin, Jumat, nggak ada kosongnya satupun di agenda saya tuh. Tiada hari tanpa Zoom. Minimal 2 kali. Hari Minggu, besok khotbahnya 2 kali. Bahkan yang besok yang besok yang jam 10 saya belum siapin bahannya. Ya selesai ini saya mau siapin bahan, kalau udah kemalaman ya besok pagi. Jadwal saya tuh dari dulu begini aja terus. Terus dampingi anak. Anak pergi ke mall, kita dampingin. Yang dicari gak jelas. Nah perempuan kalau yang dicari kan gak jelas. Nah tadi saya bilang antara anak laki-laki mah gampang. Butuh apa? Lensa, pergi ke mall lantai 2, ketemu lensa, bayar, selesai ngopi pulang. Anak perempuan masuk toko keluar toko, masuk toko keluar toko, masuk toko keluar toko, pegang-pegang, lihat-lihat, pegang-pegang, lihat-lihat. Begitu kita nggak sabar, ingat pesan dari pembangun relasi, ganti emosi negatif ke yang positif. Jadi bukan kamu cari apa sih? Ya selesai. Itu ada terakhir pergi sama anak. Jadi begitu emosi, tadi saya ceritakan, nah kamu tuh nggak usah lihat harganya. Kalau kamu seneng, ya nanti papa yang bayar. Gitu. Ternyata anak bilang apa? Jangan banyak ngomong. Itu kan pengen ku tabok juga tuh mulut itu kan. Tapi nggak boleh tabok, nggak boleh emosi. Begitu emosi, itu yang terakhir Anda pergi. Ya, mungkin ada butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk berhasil untuk bisa mengajak lagi. Itu pun mengajaknya pasti bukan ke mall. Udah pasti dia nggak mau dah. Tapi coba ajak, mau nggak ke Dubai, mau nggak ke Raja Empat, ya, yang butuh waktu, butuh biaya. Kita pergi sekeluarga atau perlu 2 keluarga, gitu ya. Kalau sekeluarga mungkin dia juga malas pergi sekeluarga, merayakan Natal sepanjang jalan. Tanya-tanya macam-macam lagi. Jadi kadang kalau nggak bisa sekeluarga, sekeluarga besar. Tapi ini kalau secara sadar dirancang, ya, dirancang untuk family time, pasti bisa. Nggak ada yang tidak bisa. Ya, sampai betul-betul relasinya terbentuk. Ujung-ujungnya adalah mendidik anak itu mewariskan nilai-nilai. Kita punya nilai-nilai dulu, sudah kita punya nilai, kita bangun relasi. Nah, relasinya sudah terbentuk, nilainya diwariskan, nilainya diteruskan. Atau anak punya masalah, kita jadi konselor, tapi anak tidak akan bercerita kalau nggak ada relasi kan. Jadi esensi dari keluarga kan relasi. Suami istri kan relasi, orang tua anak kan relasi. Jadi mulailah dengan yang paling esensi, yaitu relasi. Oke. Iya. Jadi tadi untuk Pak George begitu ya Pak ya. Mungkin masuk usia remaja memang istilahnya kan usia badai ya Pak ya. Antisipasinya tadi ya membangun relasi. Ya remaja itu kan masa perubahan ya. Anak kadang bukan berontak, anak tuh bingung sebenarnya. Anak bingung dengan dirinya. Maka tadi sekali lagi ya, yang untuk remaja, yang anaknya remaja, tadi ini tinggal masuk aja YouTube, ketik anak remaja Jarod Winarko, ada banyak sekali tips mengenai anak remaja, pilih aja yang tema mana yang diinginkan ya. Bahkan bisa langsung to the point sih, misalnya kayak anak remaja tanggung jawab misalnya. Ya ini buat contoh aja. Nanti kalau misalnya waktunya, karena saya sebenarnya ini ya, saya 6 menit lagi ya dari saya ya. Saya jam 10 udah tidur dan setengah 10 saya udah persiapan tidur, saya disiplin dengan waktu tidur, jadi saya akan berhenti di 9:30. Nah, contohnya begitu tanggung jawab, muncul juga menjadi anak tanggung jawab. Jadi apapun yang ingin tanyakan, bisa. Oke, silakan. Satu pertanyaan lagi. Ya, yang lain Bapak Ibu, waktu kita tinggal sedikit. Kak Enos barangkali Kak mau tanya Kak terkait keluarga 5 menit ya. Bu Lucy. Iya, ya betul. Ada Kak Yeni mau silakan Kak. Mau tanya ya. Terima kasih Pak Jarod. Saya suka ngikutin karena saya selalu ada di grupnya Pak Jarod. Ya. Nah, tapi ini saya mau tanya Pak Jarod. Ini kebetulan saya sudah punya cucu ya. Nah, kebetulan anak saya itu bekerja, dua-duanya aktif.
Nah saya mau tanya tadi tentang pengasuhan, tentang apa namanya, untuk mendidik anak itu kan ada kromosom dari ayah dan ibu, dan siapa yang aktif itu akan menjadi ke anak itu akan terbentuk seperti itu. Nah, apa namanya, bisa lebih, maksudnya kalau misalkan salah satu sibuk gitu ya, jadi satu saja, maka yang aktif lah yang akan diikut oleh anak. Bisa dijelaskan lagi Pak, maksudnya seperti apa itu? Ya, kalau dijelasin lagi, diulang aja dari awal. Dengerin rekamannya dari tadi awal. Ya, menurut saya kalau pertanyaan hal yang sama, Gitu. Jadi maksudnya artinya gini, maksud saya gini Pak, apakah dengan seperti itu akan bertumbuh sampai dewasa seperti kalau misalnya sebelah yang mendidik, lebih dominan mendidik, begitu maksudnya? iya. Jadi kalau misalnya hanya ibu aja yang didik, anak bapaknya nggak ikut didik, ya besarnya anak itu tidak akan dewasa secara psikologis. Misalnya otaknya tuh nggak imbang, otak nggak imbang, ya perilaku nggak imbang. Misalnya jadi perasaan banget tapi nggak logis, atau logis banget nggak punya perasaan. Atau misalnya bapaknya pinter tapi anaknya nggak pinter lah, bapaknya tidak mengaktifkan DNA yang di anaknya gitu ya. Jadi mm, eh, itulah sebenarnya peran pengasuhan. Jadi nanti boleh disimak lagi kalau ada rekamannya kan Oke, direkam ya. bersama. Terima kasih ya Pak. Ya. Iya. Sip. Oke ya, saya izin live ya karena waktu. Silakan kalau mau dilanjutkan acara yang lain. Makasih.